Selamat beribadah pada hari Minggu ini tanggal 12 April 2026. Renungan firman Tuhan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, khususnya ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tema keraguan yang membawa pengakuan iman. Thomas dikenal sebagai murid yang berani dalam banyak kesempatan. Dia siap mengikuti Yesus bahkan ketika bahaya mengancam. Di saat Yesus mati, ketika murid-murid berkumpul bersembunyi karena takut, setelah bangkit Yesus menampakkan diri kepada mereka dan juga kepada Thomas. "Letakkan jarimu dan tanganmu, jangan ragu, percayalah." Dan Tuhan Yesus mengundang Thomas untuk mendekat, melihat bukti nyata dari kebangkitannya. Thomas akhirnya menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah Thomas mengakui Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yesus memberikan pesan kepada Thomas, juga kepada kita, bahwa iman yang kuat tidak datang dari apa yang kita lihat, tapi dari keyakinan yang tulus di dalam hati. Setelah kebangkitan Yesus, Thomas menjadi seorang rasul yang gigih mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Diceritakan bahwa Thomas pergi ke India dan membangun gereja-gereja serta mengajarkan orang-orang tentang Yesus. Pada akhirnya, Thomas menjadi martir karena imannya, mati dengan mengorbankan dirinya, memperjuangkan kebenaran yang pernah ia temui. Thomas meskipun sempat ragu, tapi ia menjadi saksi yang gigih, penuh iman tentang kebangkitan Yesus. Perjalanan imannya mengajarkan kita bahwa keraguan tidak perlu menjadi penghalang untuk percaya dengan bukti yang diberikan Yesus. Thomas menguatkan keyakinannya dan menjadi salah satu rasul terbesar dalam sejarah kekristenan. Thomas jujur mengatakan apa yang ia ragukan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab keraguannya, dan dari penjelasan Tuhan melahirkan pengakuan iman yang paling mendalam dari Thomas. Sebuah pengakuan iman yang sangat pribadi. Justru dari luka tumbuh keyakinan baru. Iman Thomas dipulihkan bukan dengan argumen, tapi kehadiran Yesus yang nyata. Thomas tidak pura-pura. Ia memilih jujur pada Tuhan tentang keraguan yang ia rasakan daripada ikut arus pendapat orang lain. Seringkali kita merasa takut bahwa keraguan adalah tanda kelemahan atau dosa. Karena itu kita menutupi dengan berbagai alasan, menghindari pengakuan bahwa hati kita sedang bimbang, pengakuan bahwa hati kita sedang ragu. Thomas tidak mencari alasan. Ia hanya berkata butuh bukti, dan Tuhan tidak menghukum Thomas. Tuhan tidak membiarkan keraguannya, tapi mendatangi dan memberi apa yang ia butuhkan untuk percaya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih menghargai kejujuran daripada kesalehan yang dipaksakan. Keraguan bukan akhir dari iman, tapi pintu menuju pemahaman yang mendalam. Apakah kita berani merobohkan alasan-alasan yang selama ini kita bangun dan sekadar berkata, "Tuhan, saya ragu." Kita mungkin tidak melihat lubang paku secara fisik, tapi kita punya kesaksian firman Tuhan, Roh Kudus, dan pengalaman hidup yang menjadi bukti bahwa Yesus sungguh hidup. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan jujur. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam ibadah minggu ini. Hadirlah di tengah persekutuan kami. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh luka dalam hidup kami, dan biarlah ada pengakuan iman. Hamba Tuhan dan majelis jemaat yang melayani, Tuhan mengurapi mereka, berikan hikmat dalam berkata-kata, dalam memimpin ibadah, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui pelayanan mereka, jemaat Tuhan diberkati dan dipulihkan. Berkati semua jemaat
dalam setiap pergumulan hidup. Jamahan tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.